Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Setiawan dengan NPM 2331214 akan mempresentasikan sebuah presentasi dengan judul backtracking, yaitu teknik pemrograman untuk penyelesaian masalah. Apa itu backtracking? Jadi, backtracking itu adalah sebuah teknik algoritma yang digunakan untuk mencari solusi dari suatu masalah dengan cara mencoba semua kemungkinan solusi secara sistematis. Nah, jadi kita bayangkan seperti sedang menjelajahi sebuah labirin, di mana setiap persimpangan mewakili sebuah pilihan. Algoritma backtracking akan mencoba setiap jalan secara bergantian. Dan jika jalan tersebut ternyata buntu atau tidak mengarah ke solusi, maka algoritma akan kembali ke persimpangan sebelumnya dan mencoba jalan yang lain. Definisi singkatnya, backtracking itu adalah sebuah teknik algoritma yang digunakan untuk mencari solusi dari suatu masalah dengan cara mencoba semua kemungkinan. Nah, jadi seperti kita menjelajahi sebuah labirin. Mengapa backtracking ini penting dalam penyelesaian masalah? Yang pertama, alasannya yaitu menjamin kelengkapan solusi. Nah, pada algoritma ini itu memastikan bahwa kita tidak melewatkan satupun solusi yang mungkin. Dan ini sangat penting dalam masalah-masalah di mana kita ingin menemukan semua kemungkinan jawaban. Kemudian alasan yang kedua yaitu fleksibel. Backtracking dapat diterapkan pada berbagai jenis masalah, mulai dari teka-teki sederhana hingga masalah optimasi yang kompleks. Alasan ketiga yaitu sistematis. Nah, pada teknik ini memberikan pendekatan yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah, sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan. Kemudian yang keempat, efisiensi dalam banyak kasus. Meskipun dalam kasus terburuk bisa sangat lambat, backtracking sering kali lebih efisien dibandingkan dengan pendekatan brute force yang memeriksa semua kemungkinan tanpa strategi. Kemudian, konsep dasar backtracking. Pada konsep dasar ini kita akan ada dua subjudul, yaitu yang pertama, penjelasan tentang mencoba-coba atau trial and error. Kemudian, perbedaan backtracking dengan brute force. Penjelasan trial and error. Trial and error atau sering disebut mencoba-coba backtracking dalam konteks backtracking adalah cara kita memahami dan menerapkan algoritma backtracking secara intuitif. Jadi, coba kita bayangkan, kita sedang memecahkan sebuah teka-teki puzzle. Kita mencoba mengisi satu bagian teka-teki itu dengan puzzle yang pertama. Lalu kita akan mengeceknya. Setelah itu, apakah kita sudah melakukan dengan puzzle yang benar atau belum? Jika kita merasa itu bukan, maka kita akan mencoba dengan puzzle yang lain. Begitu dengan seterusnya, hingga kita bisa menyelesaikan puzzle tersebut. Kemudian di sini ada perbedaan backtracking dengan metode brute force. Metode brute force sendiri yaitu adalah mencoba semua kemungkinan. Brute force ini memeriksa semua kemungkinan solusi secara menyeluruh tanpa adanya pengecekan atau pemangkasan. Kemudian yang kedua, tidak efisien. Kenapa saya bilang tidak efisien? Karena pada masalah yang memiliki banyak kemungkinan solusi, waktu komputasi yang dibutuhkan sangat lama. Kemudian pada metode brute force ini memiliki konsep yang sederhana, yaitu mencoba semua kemungkinan tanpa strategi khusus.
Seperti contoh, mencari kata sandi dengan mencoba semua kombinasi karakter yang mungkin. Sedangkan pada backtracking, mencoba secara sistematis. Backtracking juga mencoba semua kemungkinan, namun dengan cara yang lebih sistematis. Kemudian pada backtracking bisa memangkas kemungkinan. Jika satu cabang pencarian tidak menghasilkan solusi, maka cabang tersebut akan dihentikan dan algoritma akan kembali ke cabang sebelumnya. Keunggulannya backtracking yaitu lebih efisien. Biasanya lebih efisien daripada brute force karena menghindari pencarian pada cabang-cabang yang jelas tidak akan menghasilkan solusi. Contohnya seperti memecahkan teka-teki Sudoku. Backtracking akan mencoba semua kotak dengan dengan sebuah angka, lalu suatu angka menyebabkan pelanggaran, maka angka tersebut akan dihapus dari Sudoku dan mencoba dengan angka yang lain. Cara kerja backtracking. Yang pertama, struktur rekursif. Panggilan fungsi diri sendiri. Inti dari backtracking adalah rekursi. Fungsi backtracking memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang berbeda untuk mencoba solusi yang berbeda. Kemudian ada pohon pencarian. Setiap panggilan rekursif dapat divisualisasikan sebagai sebuah cabang pada pohon pencarian. Pohon ini merepresentasikan semua kemungkinan solusi. Kemudian ada DFS atau Deep First Search. Backtracking pada dasarnya melakukan pencarian kedalaman terlebih dahulu pada pohon pencarian ini. Artinya, algoritma akan menjelajahi satu cabang secara mendalam sebelum berpindah ke cabang lainnya. Kemudian ada proses pengujian solusi. Pada proses ini akan terjadi satu pemeriksaan kandidat. Setelah setiap tahap pembangunan solusi, kandidat solusi akan diperiksa untuk melihat apakah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan. Kemudian fungsi pembatas. Fungsi pembatas digunakan untuk menentukan apakah satu solusi parsial layak untuk dilanjutkan atau tidak. Nah, jika fungsi pembatas mengembalikan nilai false, maka algoritma akan kembali ke level sebelumnya. Nah, kemudian syarat berhenti. Ketika sebuah solusi lengkap ditemukan dan memenuhi semua syarat, maka rekursi akan berhenti dan solusi tersebut akan disimpan. Selanjutnya, mengembalikan keadaan jika solusi gagal. Rollback. Biasa kita sebut dengan rollback. Jika suatu cabang pencarian tidak menghasilkan solusi yang valid, algoritma akan kembali ke level sebelumnya, parent node, dan mencoba pilihan yang berbeda. Kemudian, memulihkan keadaan. Apa memulihkan keadaan yang saya maksud yaitu sebelum kembali ke level sebelumnya, algoritma biasanya akan mengembalikan keadaan ke kondisi sebelumnya, sehingga tidak memenuhi pencarian pada cabang lainnya. Mungkin hanya itu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.